Di laga yang penuh ketegangan di Estadio Centenario, Argentina menunjukkan satu hal penting dalam sepak bola. Kadang satu momen jenius lebih berarti daripada dominasi statistik. Uruguay menguasai 55% penguasaan bola, mencatat 522 umpan dan menekan sepanjang pertandingan. Namun dari 6 tembakan yang mereka lepaskan, tak satu pun benar-benar menguji Emiliano Martinez. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Ya, dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, Argentina hanya mencatat 45% penguasaan bola saat menghadapi Uruguay. Mereka bahkan harus bermain dengan 10 orang setelah Nico Gonzalez menerima kartu merah di menit-menit akhir laga. Namun, pasukan Lionel Scaloni itu justru pulang membawa 3 poin. Momen krusial terjadi pada menit ke-67. Thiago Almada menerima bola di luar kotak penalti. Dalam tekanan dan ruang sempit, ia mengambil keputusan yang tidak banyak pemain berani ambil. Sepakan kaki kanannya meluncur deras dan melengkung menuju sudut kiri atas gawang. Kiper Uruguay, Sergio Rochet, melompat sepenuh tenaga, namun bola sudah lebih dulu menyentuh jaring. Itu bukan hanya gol spektakuler, tapi juga pernyataan. Di tengah permainan yang seret dan minim peluang, Almada menunjukkan bahwa keberanian mengambil risiko bisa jadi penentu. Sebelum gol itu, permainan Argentina baru hidup di 15 menit terakhir babak pertama, ketika Almada mulai berperan sebagai pemain nomor 10. Enzo Fernandez dan Alexis McAllister naik 5 meter lebih tinggi dari biasanya. Aliran bola pun lebih mengalir. Giuliano Simeone juga mulai lepas, membuka ruang dan berani menantang lini belakang Uruguay. Meski kalah dalam statistik serangan dan harus bertahan lebih banyak di babak kedua, pertahanan Argentina tampil solid. Bek kiri Nicolas Tagliafico memainkan laga luar biasa. 3 tackle bersih, 100% sukses, 5 intersepsi, 2 duel udara dimenangkan dan tak sekalipun dilewati lawan. Ia juga mencatatkan 4 sapuan bersih dan 23 dari 26 umpan akurat. Sebuah penampilan defensif nyaris tanpa celah. Uruguay yang tampil di depan publik sendiri dan diunggulkan karena materi muda bertalenta, gagal memenuhi ekspektasi. Mereka lebih banyak menahan diri, bermain aman dan tak pernah benar-benar mengancam Argentina yang tampil lebih efisien. Tambahan 3 poin dari laga ini memperkuat posisi Argentina di puncak klasemen sementara kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL. Dengan 28 poin dari 13 laga, 9 menang, 1 imbang, 3 kalah. Albiceleste unggul 6 poin dari pesaing terdekatnya Ekuador. Tim asuhan Lionel Scaloni juga mencatat selisih gol terbaik, yakni plus 15, 22 gol, 7 kebobolan. Performa impresif ini menjadikan Argentina sebagai kandidat utama lolos lebih awal ke putaran final. Setelah Uruguay, pasukan Lionel Scaloni bakal kembali ke Argentina untuk bersiap menjamu rival terbesarnya. Estadio Monumental akan bergemuruh pada 26 Maret 2025 saat Argentina dan Brasil kembali bentrok di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL. Ini bukan sekadar pertandingan, ini adalah perang emosi, sejarah dan gengsi yang telah berlangsung lebih dari 1 abad. Laga ini bukan hanya soal 3 poin, tetapi tentang siapa yang akan mengklaim supremasi di benua ini pada momen kritis. Rivalitas Argentina dan Brasil selalu menjadi panggung epik. Dari 109 pertemuan sebelumnya, Brasil unggul tipis dengan 43 kemenangan berbanding 40 milik Argentina. Sisanya berakhir imbang. Namun, memori terbaru masih membekas. Final Copa America 2021 di Maracana, ketika Argentina membungkam Brasil 1-0 lewat gol Angel Di Maria, mengakhiri puasa gelar 28 tahun. Kini, dengan Argentina di puncak mengungguli jauh Brasil di klasemen CONMEBOL, pertandingan ini berpotensi menjadi titik balik. Bagi Argentina, kemenangan akan memperlebar jarak dan mendekatkan mereka ke Piala Dunia 2026. Bagi Brasil, ini adalah kesempatan untuk bangkit dari inkonsistensi dan membuktikan bahwa mereka tetap raja Amerika Selatan. Namun demikian, tantangan Argentina terasa seperti plot cerita yang penuh liku. Lionel Messi, pencetak 6 gol di kualifikasi ini, absen akibat cedera otot aduktor yang dideritanya bersama Inter Miami. Paulo Dybala, sang seniman dari AS Roma, juga tersingkir karena cedera, diikuti Lautaro Martinez, bomber Inter Milan yang menepi dengan masalah hamstring. Kehilangan trio yang menyumbang total 10 gol di kualifikasi ini membuat pelatih Lionel Scaloni harus putar otak selain mengandalkan Julian Alvarez sebagai ujung tombak. Di kubu Brasil, absen
absennya Neymar karena cedera paha memang melemahkan serangan mereka, tapi pelatih Dorival Junior masih punya senjata mematikan di dalam diri Vinicius Junior yang sedang on fire bersama Real Madrid. Vini di laga sebelumnya juga mencetak gol kemenangan untuk Brasil atas Kolombia. Karenanya, alur pertandingan nanti akan ditentukan oleh strategi dan mental. Argentina bermain di kandang dengan dukungan penuh supporter akan mengandalkan soliditas lini tengah, Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, dan Alexis McAllister untuk mengontrol tempo dan menutupi lubang di lini depan. Brasil di sisi lain kemungkinan akan memanfaatkan kecepatan dan kreativitas sayap mereka untuk mengeksploitasi celah di pertahanan Argentina yang juga kehilangan Gonzalo Montiel dan Lisandro Martinez. Ini adalah duel taktikal sekaligus emosional. Argentina ingin mempertahankan dominasi, sementara Brasil berhasrat membalas dendam dan mengembalikan kejayaan mereka. Momen ini juga mencerminkan fase transisi kedua tim. Argentina pasca era keemasan Messi mulai mengorbitkan generasi baru. Brasil setelah dominasi di awal 2000-an sedang membangun ulang identitas mereka di bawah tekanan tinggi. Pertandingan ini bukan hanya soal rivalitas masa lalu, tetapi juga pertaruhan masa depan. Siapa yang akan menang sulit diprediksi, terutama dengan absennya bintang-bintang kunci. Namun satu hal pasti, intensitasnya akan melampaui statistik.